اللهم صل على حبيبنا وشفينا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل منجي الفرج صخر المخرج وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur bersua dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kita pada malam ini meneruskan pembahasan kita di bukunya Imam Khomeini tentang salat ahli ma'rifat. Dan kita selama ini masih membahas tentang kehadiran kalbu. Mari kita masuk ke screen. Jadi terakhir sampai di mana nih? Nah nih, tanggal 12 Oktober. Jadi kita review sedikit dari atas ya. Ini adalah masih berkaitan dengan menghadirkan kalbu dan adanya apa yang disebut dengan tipu daya setan dan nafsu amarah yang biasa menghalangi kita untuk berkonsentrasi untuk khusyuk. Jangan sampai engkau terperdaya oleh tipu muslihat nafsu amarah. Kata Imam Khomeini, sungguh tipu daya setan dan nafsu itu sangat halus. Bisa membalikkan perkara batil agar terlihat oleh manusia sebagai hak. Membuat manusia menunda-nunda taubatnya sampai lanjut usia. Lalu berakhir dengan kemalangan. Padahal bertaubat pada usia senja, pada saat segala jenis maksiat dan hak-hak manusia serta hak-hak Allah yang terabaikan sudah menumpuk, adalah perkara yang sangat sulit. Kini ketika kemauan masih kuat, daya-daya hewaninya belum tumbuh matang, pohon pelanggaran dan maksiat masih belum bersemi, kekuasaan setan pada jiwa masih lemah, jiwa masih taat kepada alam malakut dan dekat dengan fitrah Allah. Syarat-syarat taubat dan ampunan juga masih mudah. Jadi intinya lebih cepat lebih bagus. Ya, jadi lebih cepat kita bertaubat kembali kepada Allah. Ingat, kata bertaubat di sini jangan kita bayangkan kita pernah melakukan dosa besar saja. Kata bertaubat di sini dalam pengertian merubah orientasi hidup. Yang tadinya orientasi hidup kita masih kaitannya dengan hal-hal yang menyenangkan tubuh, sekarang kita berarah kepada hal-hal yang menyenangkan jiwa rohani. Jadi yang tadinya adalah orientasinya tubuh, sekarang orientasinya jiwa rohani kita. Nah, jadi jangan bayangkan bertobat di sini karena pernah melakukan perbuatan dosa besar seperti mencuri, membunuh dan sebagainya. Bukan itu saja. Pokoknya kalau selama ini agama hanya kita jadikan sebagai side activity, harusnya sekarang kita menjadikan sebagai main activity. Jadi kalau tadinya itu hanya merupakan kegiatan sampingan, ya kalau ada waktu kita belajar agama, kita belajar tentang ma'rifat kepada Allah. Kalau tidak ada waktu ya tidak belajar lagi. Jadi kesimpulannya itu hanya merupakan aktivitas sampingan. Nah, mulai pada kata taubat berlaku lebih cepat lebih bagus, maka sedapat mungkin ini sudah berubah. Orientasi kita itu baik sebagai pedagang, sebagai petani, nelayan, orang kantoran, atau pekerja, orientasi kita adalah ma'rifat kepada Allah. Orang yang orientasi hidupnya ma'rifat kepada Allah bukan berarti meninggalkan pekerjaan dunianya, bukan berarti berhenti jadi nelayan, bukan berarti berhenti jadi petani, bukan berarti berhenti jadi dokter, bukan. Tetapi sekarang bertani, nelayan, dokter, olahragawan, tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi aktivitasnya semua di situ adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika petani pergi ke sawah, pikirannya sekarang bukan hanya melihat berapa yang akan dia dapat di sawahnya nanti setelah musim panen. Yang dipikirkan sekarang adalah ketika melihat padi, dia melihat Al-Hayyu yang menghidupkan padi itu. Ketika padi sudah dipanen, lalu kemudian pohonnya mati,
Yang kita saksikan adalah dia yang yumit, yuhyi wa yumit. Ya. Jadi apapun yang kita lihat adalah hakikatnya dia. Tumbuhnya padi adalah yuhyi, dialah yang menghidupkan. Matinya nanti padi setelah dipanen adalah yumit, dialah yang mematikan. Ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan dialah yang ada di atas segala sesuatu. Ya. Nah, jadi itu yang marifatnya ke sana. Jadi bukan berarti meninggalkan pekerjaan. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ayat surat Al-Kahf. Sedapat mungkin kita sudah mulai benar arahnya pada saat kita akil balik. Kalau terlambat atau tidak akil balik ya paling tidak setelah umur 40 tahun. Kita sudah bahas ayatnya surat Al-Kahf ayat 15. Ya. Memang ketika kita berada dalam kondisi seperti ini, setan dan nafsu tidak akan membiarkan kita melakukan taubat. Jadi ketika kita berada dalam kondisi seperti ini, setan dan nafsu tidak akan membiarkan kita melakukan taubat. Ya. Keduanya akan berupaya keras untuk mencabut pohon yang masih muda ini dan melenyapkannya sama sekali. Ya. Mereka menarik ulur taubat untuk masa-masa usia senja. Ya, menarik ulur, tarik ulur maksudnya. Masa-masa manakala kemauan dan hasrat manusia sudah lemah. Kekuatannya semakin pudar, pohon-pohon berbagai maksiat sudah berakar kuat, kekuatan iblis mencengkeram sisi lahir dan batin, kecenderungan manusia pada materi sudah semakin melekat, jauh dari cahaya alam malakut, jauh dari cahaya fitrahnya, atau cahaya fitrahnya sudah redup, dan persyaratan taubat sedemikian sulit dan sukar. Nah, jadi kalau kita tua, bukan berarti tidak diterima taubatnya, bukan berarti tidak bisa, tetapi sudah lebih susah, lebih sulit. Wahai saudaraku, kata Imam Khomeini, bukankah hal demikian sekedar tipu daya dan tipu muslihat setan dan nafsu amarah belaka? Jadi bukankah dengan demikian, yang demikian itu adalah sekedar tipu daya, tipu muslihat setan. Pada kesempatan lain, kadang-kadang mereka membayang-bayangi dan menjanjikan kita dengan syafaat manusia-manusia maksumnya. Ini yang menarik ini pembahasan dari sini ke bawah. Jadi terkadang kita merasa sudah dapat syafaat, tapi di akhirat belum tentu. Nah, coba kita perhatikan ini. Pada kesempatan lain, kadang-kadang mereka membayang-bayangi dan menjanjikan kita dengan syafaat dari manusia-manusia maksum, insan-insan kamil alaihi wassalatu wassalam. Padahal janji itu justru menjauhkan kita, bahkan menggagalkan kita dari mendapatkan syafaat mereka. Terkadang dalam melakukan perbuatan buruk nanti kita dapat syafaat. Ya. Artinya bahwa nah, kira-kira gini, nggak apa-apa kamu melakukan perbuatan salah sekarang, nanti kan kamu juga dapat syafaat. Nah gitu. Jadi menjanjikan kepada kita dapat syafaat. Padahal janji itu justru menjauhkan kita. Kenapa? Karena kan kalau kita ingin dapat syafaat daripada maksumin, ya harusnya kan kita mencontoh mereka, bukan menjauhkan diri dari mereka. Dan ini banyak di antara kita, mohon maaf, di kalangan pecinta Ahlul Bait Nabi, itu berpikir seperti itu. Kalau kita Ahlul Bait pasti dapat syafaat. Ini Imam Khomeini mengatakan belum tentu. Bahkan bisa kita terperdaya, tertipu. Jadi banyak orang berpikir karena dia sudah Syiah, sudah sering membaca tawasul kalau hari Selasa malam, maka kemudian dia dapat syafaat nanti di akhirat. Nah, Imam Khomeini mengatakan jangan-jangan itu bisikan iblis. Ya, karena tidak bisa kita berlindung, tidak bisa kita melakukan perbuatan buruk dengan berlindung pada kata syafaat. Ya. Oh, tidak apa-apa kita melakukan perbuatan buruk. Kenapa? Toh nanti di akhirat kita akan dapat syafaat. Dan dengan syafaat itu kita akan terbebas dari dosa. Ya, karena semua pengikut keluarga Nabi pasti dapat syafaat. Nah, seperti itu. Padahal janji itu justru menjauhkan kita. Bahkan menggagalkan kita dari mendapatkan syafaat mereka. Boleh jadi janji itu justru menjauhkan kita. Padahal janji itu justru menjauhkan kita, bahkan menggagalkan kita dari mendapatkan syafaat mereka.
Mereka di sini maksudnya nih para maksumin. Ya. Sungguh tenggelam dalam samudera maksiat secara bertahap akan menjadikan kalbu ini gelap dan terbalik. Ya. Jadi kalau kita tenggelam dalam samudera maksiat secara bertahap, ya lama kelamaan kalbu kita akan menjadi gelap. Jadi kalbu nanti akan menjadi gelap. Kalbu bisa menjadi gelap, ya. Bisa menjadi gelap dan terbalik, ya. Mangkus. Ya. Coba kita lihat di sini nih, ya, ada ayatnya di sini. Kita buka surat Al-Mulk. Ayat 22. Ya. Afamay yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala suratul mustaqim. Apakah orang yang berjalan dengan terbalik, mukibban itu terbalik, jadi kepalanya di bawah, ala wajhi, jadi wajah atau kepalanya di bawah, ala wajhi tertia di atas wajahnya, kepalanya di bawah, kakinya di atas, terbalik. Nah, seperti itu, terbalik nih. Ya. Ya, terbalik. Ahda, apakah lebih benar? Ya. Apakah orang yang berjalan terbalik yang lebih dapat petunjuk? Amma yamshi sawiyan, ataukah orang yang berjalan dengan lurus, dengan benar, dengan alamiah, yang ala siratul mustaqim, yang berada di atas jalan yang lurus. Tentu kita mengatakan yamshi sawiyan, bukan yamshi mukiban. Yamshi mukiban artinya berjalan terbalik, yamshi sawiyan berjalan dengan benar, lurus, kepalanya di atas. Ya. Yang akan yang akan mengikuti siratul mustaqim adalah yamshi sawiyan, yang berjalan dengan tegak lurus. Ya. Nah, jadi seperti itu, maka terbalik. Ya. Jadi di sini dikatakan tenggelam dalam samudera maksiat secara bertahap akan menjadikan kalbu ini gelap dan terbalik atau mampus. Secara perlahan pula keadaan ini akan menyeret manusia kepada akhir yang buruk. Jadi secara perlahan pula keadaan ini akan menyeret manusia kepada akhir yang buruk. Sungguh setan tidak henti-hentinya ingin mencuri iman seseorang. Ya. Jadi setan tidak henti-henti. Jadi kerja setan ini sampai akhir masa kita, sampai sampai menghembuskan napas terakhir. Bahkan menurut riwayat, tapi ini riwayat karena belum pernah dia mengalami, ya, mengatakan pada saat kita akan meninggal dunia, ada dua yang menjemput kita di sana. Satu adalah manusia suci Rasulullah, yang satunya lagi adalah setan atau iblis. Ya. Sekarang kita akan dibuat sedemikian rupa agar melepaskan diri kita kepada setan atau iblis, ya. Bukan kepada sang Nabi. Nah, jadi dengan demikian, kalau benar ini berarti bahwa sampai akhir hayat kita benar-benar digoda. Maka dikatakan di sini, setan tidak henti-hentinya ingin mencuri iman seseorang. Jadi dia ingin mencuri. Jadi setan ini tak henti-hentinya, ya. Setan tidak henti-hentinya ingin mencuri iman seseorang, ya. Setan mulai dengan menggoda manusia untuk bermaksiat. Ya. Pertama dengan bermaksiat, ya. Hingga akhirnya apa yang diingkanya itu tercapai. Ya. Hingga akhirnya apa yang diingkanya itu tercapai. Kendati pun sangat berharap pada syafaat para maksumin, seseorang harus bersungguh-sungguh untuk menjaga hubungannya dengan mereka di dunia. Ini kata-kata ini harus kita camkan, ya. Kita lihat ini, ya. Kendati pun sangat berharap pada syafaat para maksumin, seseorang harus bersungguh-sungguh untuk menjaga hubungannya dengan mereka di dunia ini, ya. Kendati pun sangat berharap pada syafaat para maksumin, seseorang harus bersungguh-sungguh untuk menjaga hubungannya dengan mereka di dunia. Artinya bahwa kalau kita ingin dapatkan
kita ingin mendapatkan syafaatnya di akhirat, ya perbaiki hubungan dengan mereka di dunia. Apa arti yang perbaiki hubungan dengan mereka di dunia? Ya bersungguh-sungguh mengambil pelajaran dan teladan dari mereka. Ya. Maksumin itu mengajarkan seluruh realitas. Ya. Ingat, Maksumin itu mengajarkan semua apapun juga. Ya. Kita bertanya apa saja dia jawab. Bahkan sebetulnya secara hakikat ya, walaupun kita tidak melihat langsung, tetapi secara hakikat para nabi, rasul dan maksumin itu adalah pasti mengetahui bahasa seluruh hewan-hewan. Ya, bahasa seluruh bahkan makhluk-makhluk kecil seperti semut dan sebagainya. Ya. Jadi mereka mengetahui kenapa? Karena mereka kan adalah pasangan Al-Quran. Al-Quran adalah dari Allah. Dengan demikian hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan tadi atau apa, hewan-hewan kecil seperti semut, nyamuk, itu kan dari Allah. Pasti ada kode-kode bahasanya, dan kode-kode bahasanya itu kemudian diketahui oleh para nabi, rasul, dan maksumin. Ya, seperti itu. Jadi oleh sebab itulah bagaimana caranya kita bisa mendapatkan syafaatnya? Ya, di dunia inilah harus bersungguh-sungguh untuk menjaga hubungan dengan mereka. Kalau tidak menjaga hubungan dengan mereka di dunia ini, ya tidak bisa nanti di akhirat. Tidak benar kalau kita di dunia tidak membangun hubungan dengan baik, lalu di akhirat kita datang kepadanya minta syafaat. Jadi harus di dunia ini dulu. Ya, di dunia ini. Hendaknya dia merenungi keadaan para pemberi syafaat ini. Hendaknya dia merenungi keadaan para pemberi syafaat ini. Bagaimana keadaan ibadah dan riadah mereka di jalan Allah SWT. Jadi kita harus merenungi keadaan para pemberi syafaat. Saya para pemberi syafaat itu menderita hidupnya, tapi tidak pernah berkeluh kesah. Nah, pernahkah kita mencontoh ini? Kali-kali kita sampaikan di tadabbur kita juga bahwa kita ini manusia terbalik daripada maksumin, daripada orang-orang yang kita muliakan. Orang yang kita muliakan, para nabi, para rasul, para maksumin, terutama yang kasus Karbala, mereka benar-benar menderita semenderita-menderitanya, tapi mereka tidak pernah berkeluh kesah. Sebaliknya kita sedikit saja berkeluh kesah. Jadi kita terbalik, begitu kita dapat derita, dibagi-bagi ke orang, begitu dapat kita hal yang menyenangkan, ngumpet sendiri, seperti itu. Ini kan terbalik. Ya. Harusnya kalau kita dapat yang baik, kita bersyukur dengan memberikan sebagian kepada orang. Kalau yang buruk, kita keep sendiri saja, seperti itu. Nah, jadi inilah seperti yang kita contohkan, misalnya Bunda Fatimah. Bunda Fatimah itu ketika misalnya tulang rusuknya patah, dia tidak pernah ngomong kepada suaminya, apalagi kepada anak-anaknya. Coba. Kapan suaminya tahu kalau istrinya itu patah tulang rusuknya? Ketika dia meninggal dan dimandikan. Ya, coba. Kenapa kira-kira? Ya karena tidak ingin bebannya menjadi beban suami ataupun anaknya. Beda dengan kita. Beban kita, semua orang lain kita minta memikulnya. Dengan berkedok pada kata doa. Ya. Dengan berkedok kepada kata doa. Padahal sebetulnya kita berbagi hal-hal yang tidak menyenangkan kepada orang. Jadi marilah kita tough dalam kehidupan ini. Maka, karena ini kata Imam Khomeini ya, bukan saya mengatakannya. Ya, ini adalah kata Imam Khomeini. Ya. Jadi kata-katanya tadi kita sudah kasih warna ini. Kendati pun sangat berharap pada syafaat para maksumin, seseorang harus bersungguh-sungguh untuk menjaga hubungannya dengan mereka di dunia. Dan agar apa? Agar kita mendekati kualitas atau kualifikasi mereka. Ya. Hendaknya kita merenungi keadaan para pemberi syafaat. Bagaimana keadaan ibadah dan riadah mereka di jalan Allah. Ya, seperti tadi kita lihat. Mereka tidak pernah berkeluh kesah. Ya. Mereka tidak pernah berputus asa. Ya. Mereka tidak pernah menjadikan dirinya sebagai beban bagi orang lain. Ya. Seperti yang pernah kita sampaikan bahwa Imam Hussein di Karbala ketika pasukan yang menghalang-halanginya untuk masuk ke Kufah, yaitu pasukannya Al-Hur, kehabisan air, justru Imam Hussein membagi air kepada mereka. Ya. Padahal ini adalah rombongan ingin membunuh mereka, menghalang-halangi mereka pergi ke Kufah dan memaksa nanti mereka untuk berhenti di Karbala tanpa memberikan akses juga ke Sungai Furat. Ya, jadi ini kita lihat. Nah, jadi inilah yang terjadi pada maksumin. Ini harusnya kita pelajari. Ya. Terkadang, mohon maaf juga sekalian, kita datang kepada maksumin hanya membawa
derita-derita kita, masalah-masalah kita. Padahal kita kan harusnya menolong mereka. Kan Imam Hussein mengatakan hal min nasirin yansuruni. Kalau kita datang dengan membawa keluh kesah mereka, keluh kesah kita, berarti terbalik, justru kita berharap mereka menolong kita. Padahal kan terbalik, kata Imam Hussein hal min nasirin yansuruni. Yang dibutuhkan Imam Hussein itu penolong. Ya. Al-Quran yang mengatakan intan surullah yang suruhkum. Kalau kamu menolong agama Allah, ya Allah akan menolong kamu. Jadi kita harus menolong. Ya. Tetapi sayang seribu sayang, ini terbalik. Kita cenderung datang kepada para maksumin, kepada muharaman atau ke Asyura itu dengan membawa keluh kesah kita, masalah pribadi kita di hadapan Imam Hussein. Pada Imam Hussein, kalau seandainya kita bisa bayangkan, berkumpul dalam keadaan di Karbala, berdarah-darah, anak-anaknya, keluarganya, sahabat-sahabatnya, sudah satu persatu telah dicincang, telah mati dalam keadaan tidak normal, berlumuran darah, ditombak, dipanah, dipenggal lehernya. Terus kita datang kepada Imam Hussein, wahai Imam Hussein, saya ini punya utang banyak, saya ini sakit, tolong didoakan saya. Ya, bagaimana kira-kira pendapat kita jemaah sekalian? Imam Hussein dalam keadaan diserang seperti itu, kita datang, wahai Imam, kamu adalah orang yang luar biasa, cobalah mintakan doa kepada saya sekarang lagi sakit, saya sekarang lagi terlilit utang, saya coba kita bayangkan. Tapi ini yang terjadi di kita sebetulnya. Jadi bukan datang menolong mereka, tetapi kita berharap mereka menolong kita. Padahal jelas-jelas kalimat yang Hussein hal min nasir, nasir itu penolong. Yang dibutuhkan yang Hussein itu penolong, bukan beban. Hal min nasir yang suruni. Masih adakah penolong yang menolong aku? Nah, kalau semua orang datang ke agama atau ke gerakan ini untuk meminta tolong, ya udah melemah kegiatan. Ya. Harusnya seperti contohnya Palestina sekarang. Kalau kita datang ke sana membantu mereka, jangan sampai menjadi beban bagi mereka. Makanya bagi mereka yang tidak terlatih untuk berperang misalnya, tidak bisa lari, tidak bisa menembak dan sebagainya, jangan pergi ke sana. Karena pasti jadi beban. Merepotkan, hanya menghabiskan jatah makanan, tidak bisa lari kalau ada apa-apa, sehingga harus digotong-gotong, kan menjadi beban. Ya. Maka marilah kita menolong mereka di tempat kita masing-masing sesuai dengan kemampuan kita. Jangan ingin juga datang ke sana, padahal lari aja tidak biasa. Nah, akhirnya datang ke sana menjadi beban saja. Nah, inilah jemaah sekalian. Jadi selalulah pikiran kita itu jangan menjadi beban. Ya. Mau menjadi beban orang lain, orang tua kita saya tidak boleh, apalagi menjadi beban para pejuang agama Allah. Ya. Kita teruskan. Jadi hendaknya dia merenungi keadaan para pemberi syafaat. Bagaimana keadaan ibadah dan riadah mereka. Jadi riadah itu adalah latihan mereka. Ya. Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita perhatikan itulah ibadahnya. Ya. Ibadah mereka. Ya. Ibadah. Kemudian riadah. Ya. Ibadah ya seperti sholat dan sebagainya. Riadah itu adalah perjuangan mereka. Riadah itu kan kayak olahraga. Riadah itu olahraga latihan. Seandainya kau meninggalkan dunia ini dalam keadaan beriman kepada Allah, namun lantaran beban dosa dan kezalimanmu sedemikian berat, maka mungkin saja mereka tidak akan dapat memberikan syafaat kepadamu. Kita mengucapkan na'udzubillah. Ya. Karena dikatakan, seandainya kau meninggal dunia dalam keadaan beriman, kata Imam Khomeini. Ya, seandainya kamu meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah, namun lantaran beban dosa dan kezalimanmu, kezaliman baik kepada diri ataupun kepada orang lain, sedemikian berat, maka mungkin saja mereka tidak akan dapat memberikan syafaat kepadamu di alam barzah atau alam kubur akibat sebagian dosamu. Ini baru sebagian dosamu. Ya. Jadi jemaah sekalian, ini kita harus camkan ini kata-kata ini. Ya. Seandainya kau meninggalkan dunia ini dalam keadaan beriman kepada Allah SWT, namun lantaran beban dosa dan kezalimanmu sedemikian berat, maka mungkin saja mereka tidak akan dapat memberikan syafaat kepadamu di alam barzah atau di alam kubur akibat sebagian daripada dosa. Jadi akibat dosa kita sendiri. Alam barzah maksudnya alam kubur sama. Jadi ini sama nih. Ya. Jadi ini adalah sama, alam barzah dan alam kubur. Alam barzah itu alam kubur.
Nah, jadi inilah jemaah sekalian harus kita ucapkan. Yang mengucapkan ini seorang Imam Khomeini ya. Ya. Yang dianggap sebagai wali besar abad 20-21. Diriwayatkan dari Imam Ja'far Shadiq bahwa peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi di alam barzah itu ketika kita baru keluar dari alam dunia dan alam kubur. Jadi maksudnya barzah dan kubur sama. Sepenuhnya berada dalam tanggung jawabmu sendiri. Nah, ini dia. Di alam barzah masih tanggung jawab kita. Kita ulangi lagi. Diriwayatkan dari Imam Ja'far bahwa Imam Ja'far maksudnya Imam Shadiq ini, bahwa peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi di alam barzah atau di alam kubur sepenuhnya berada dalam tanggung jawabmu sendiri, tanggung jawab kita masing-masing. Ya. Istri bertanggung jawab atas perbuatannya, suami bertanggung jawab atas perbuatannya, anak bertanggung jawab atas perbuatannya, orang tua bertanggung jawab atas perbuatannya. Semuanya di alam barzah seperti itu. Ya. Sungguh siksa kubur tidak bisa dikiaskan dengan siksa di dunia. Ya, ini kata-kata yang menarik. Itu baru siksaan kubur. Ya. Jadi siksaan kubur, ya. Siksaan kubur tidak bisa dikiaskan dengan siksaan di dunia ini. Ya. Jadi di kubur saja kita sudah sangat menderita dan di kubur itu belum ada syafaat di sana. Makanya menggunakan kata-kata dalam tanggung jawabmu sendiri. Ya, ini. Jadi dia berada dalam kata-kata tanggung jawabmu sendiri. Ya. Dalam tanggung jawabmu sendiri. Ya. Ya kalau kita di alam barzah atau alam kubur ya masih tanggung jawab kita. Ya. Kalau ada di dunia yang bantu kita dengan bacakan doa masih bersyukur kalau dia ingat kita. Kalau tidak gimana? Ya setiap saat kita menanggung derita di alam kubur, dalam barzah, sementara orang mendoakan kita paling sekali setahun waktu haul kita. Itu pun kalau dia ingat, misalnya anak kita. Allah SWT sajalah yang mengetahui berapa panjang masa di alam barzah itu. Jadi kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu berapa panjang masa di alam barzah. Panjang dalam tanda petik ya. Kan kita tahu berapa lama kita di sana. Yang mungkin akan berkepanjangan sampai jutaan tahun. Berdasarkan perasaan kita. Karena waktu dalam barzah kan waktu psikologis. Jadi mungkin secara realnya mungkin baru satu hari, 2 hari, tapi sudah terasa jutaan tahun karena dia menderita. Ya. Makanya kemudian banyak orang di alam barzah kalau dia sudah menderita, harusnya kan kita berharap selesai alam barzah dan pindah kepada masyar. Tapi dalam Al-Quran dikatakan banyak orang yang justru takut kembali ke takut meneruskan perjalanannya kepada masyar. Kenapa? Di alam barzah saja sudah demikian beratnya, apalagi kalau di pada masyar, apalagi kalau di titian sirat, coba, apalagi di neraka. Maka dia katakan begitu tiba-tiba hari kiamat datang atau kepada masyar dibuka, mereka kaget. Ya. Kagetnya kok bangkit lagi di sini? Karena deritanya saja di alam barzah sudah tak terbayangkan, tak bisa diimajinasikan. Ya. Jadi siksa kubur tidak akan bisa dikiaskan. Kata bisa dikiaskan tidak bisa diumpamakan. Diumpamakan saya tidak ada, paling disamakan. Jadi semua perumpamaan yang ada di dunia benar-benar tidak setara. Ya. Apalagi kalau disamakan. Jadi tidak ada yang bisa disetarakan dengan kias-kias apapun. Kita misalnya kita bayangkan kita dilempar masuk ke dalam hutan yang terbakar. Nah itu kan masih belum seberapa. Ya. Terus kenapa begitu kita dilempar masuk dalam hutan yang terbakar, hitungan detik kita sudah kehilangan kesadaran. Sehingga ketika kita terbakar tidak menyadarinya. Tapi kalau di sana, ya disadari. Sampai sedemikian tingginya kesadaran, dia minta dikembalikan ke dunia. Dalam Al-Quran dikatakan ini, biasa kita angkat juga ini. Ya. Ini baru sampai dalam barzah ini ayat-ayat ini. Ya. Nih. Ayat 12. Walau tara, seandainya engkau melihat. Kita artikan sedang engkau mampu melihat. Idzil mujrimun ketika para pelaku kejahatan itu.
pindah ke alam barzah maksudnya. Kan sebelumnya ini kan kematian, ya. Sebelumnya kematian. Ya tawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum, itu kematian. Nah, begitu sampai di alam barzah atau alam kuburan, nakisu, dia menundukkan ru'usihim. Dia menundukkan kepala mereka. Nakisu ru'usihim. Mereka menundukkan kepala-kepala mereka. Inda Rabbim, di situan mereka. Saya berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami. Absarna, kami telah melihat. Wa sami'na, kami pun telah mendengar. Bahwa benar-benar ada hidup, ada alam setelah alam dunia, yaitu alam barzah ini. Farjina, tapi ya Allah, karena kami tidak sanggup. Farjina ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Dia sudah melihat, dia sudah mendengar, dia sudah mengetahui kenyataan pahit itu. Maka dia minta farjina, kembalikan kami ke dunia. Jadi bukan diminta dipercepat ke alam barzah, ke apa, pada masyarakat, tapi farjina, kembalikan kami ke dunia Allah. Na'mal salihan, agar kami beramal saleh. Inna, sungguhnya kami mukinun, sudah yakin. Farji'na na'mal salihan inna mukinun. Kembalikanlah kami ke dunia, kami agar kami beramal saleh. Beramal saleh artinya beramal sesuai dengan orang-orang saleh, yaitu para nabi dan para maksum. Inna mukinun, sungguhnya kami sudah yakin. Ya. Sungguhnya kami sudah yakin. Tapi apakah keyakinan ini ada gunanya? Ya tidak ada, udah meninggal. Ya, udah meninggal. Nah, jadi itulah. Jadi oleh sebab itulah, benar dikatakan yang ini, siksaan kubur tidak bisa dikiaskan dengan siksa dunia ini. Jadi semua ayat-ayat dalam Al-Quran itu menggambarkan mengerikannya siksaan akhirat itu. Ya, kita lihat lagi misalnya di sini, surat 23, ayat 99. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Ini sampai ketika jaa datang ahadahum, kepada salah seorang di antara mereka, al-maut, kematian. Kita sampaikan di sini, kalau di Malaysia, Singapura, kematian tetap maut juga, jadi menggunakan maut, ya, kematian. Qala, maka berkatalah yang bersangkutan, yang ahadahum tadi, yang salah seorang di antara kita ini, ketika malaikat maut sampai kepadanya. Qala, dia berkata, ini kan berarti baru mati, berarti kan alam barzah. Rabbi, wahai Tuhanku, irji'uni, kembalikan aku ke dunia. Jadi selalu kata-katanya irji'uni, kembalikan aku ke dunia. Ya. La'alli, agar aku a'malu salihan, melakukan amal saleh. Apa itu amal saleh? Kembali tadi kepada amal yang standarnya pada para maksumin tadi, nabi, rasul, dan maksumin. Jadi la'alli a'malu salihan fima taraktu, dengan amal-amal yang kutinggalkan selama ini, agar aku melakukan amal saleh yang selama ini aku tinggalkan. Kalla, sekali-sekali tidak. Jadi, tapi apa namanya ayat ini, dan ini artinya dari Allah. Kalla, sekali-sekali tidak. Innaha, kata-kata mereka di sini, yaitu tadi irji'uni, kata-kata mereka untuk dikembalikan, kalimatun, itu hanyalah perkataan belaka saja. Artinya kata tanpa fakta. Perkataan belaka saja. Huwa qailuha, yang dia ucapkan. Jadi hanya verbal. Itu hanya kata-kata verbal yang tidak bisa terwujud menjadi kenyataan. Wa min waraihim, dan di belakang mereka, maksudnya mau kembali tidak mungkin, karena di belakang mereka barzahun, ada barzah, ini alam barzah maksudnya. Ada barzah, dinding pemisah antara alam barzah atau alam kubur dengan alam dunia. Karena di sini ada barzah, disebutlah dengan alam barzah. Ini barzahun. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun. Sampai hari kebangkitan. Ya, jadi selalu yang diminta adalah irji'uni, kembalikan aku ke dunia. Ya, seperti ini. Dan itu tidak mungkin. Jangankan meninggal, ya, baru malakul maut datang saja kan kita sudah minta supaya diberikan tangguh. Kita bisa lihat di surat Al-Munafikun, ya. Surat 63 ayat 10.
Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan belanjakanlah, infakkanlah, mimma razaqnakum, sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada kalian. Min qabl, sebelum ayat dia datangnya ahadakum, ini sama tadi ahadakum. Kalau tadi kan ahadahum, ahadakum salah seorang di antara kalian, al maut, kematian. Fayaqula, karena begitu kematian datang dia akan berkata, fayaqula, dia akan berkata, apa katanya? Rabbi, wa Tuhanku, laula akhartani, kalau bukan apa, laula akhartani, mengapa engkau tidak, laula ataukah seandainya engkau, ya, akhartani, mengakhirkan, menunda, ya, ila ajalin qarib, kepada waktu yang dekat. Artinya, ya Allah, seandainya engkau, ya, seandainya engkau menunda, memperpanjang waktuku di dunia ini sedikit saja, ajalin qarib, kata ajalin qarib, waktu yang dekat sedikit saja, maka saya akan menggunakan untuk fasadaqah wa akun minas salin, dan aku akan menjadi orang yang saleh. Jadi di sini saya sudah minta supaya ditunda kematiannya, akhartani, ya. Tetapi apakah ada yang ditunda? Tidak ada. Jadi kata akhartani ini tadi dengan irji'uni, kembalikan aku ke dunia. Nah, jadi inilah yang dikatakan Imam Khomeini di sini, siksa kubur tidak bisa dikiaskan dengan siksaan di dunia ini. Karena kita sudah lihat ayatnya tadi, rata-rata orang yang pergi ke alam barzah, alam kubur, pengen kembali ke dunia lagi. Kenapa? Karena derita di sana tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikiaskan dengan siksaan yang ada di alam dunia ini. Allah SWT sajalah yang mengetahui berapa panjang masa di alam barzah itu, bahkan mungkin ada yang sampai jutaan tahun, kata Imam Khomeini. Dan mungkin saja setelah kau berada dalam bermacam-macam azab kubur yang panjang dan tak tertahankan, kelak di hari kiamat pun kau tidak memperoleh syafaat mereka. Jadi bayangkan, boleh jadi kita di alam barzah saja dengan berbagai macam azab kubur itu sudah lama mendapatkan derita di sana, deritanya tak tertahankan, tetapi begitu kita sampai di hari kiamat, ujung-ujungnya atau endingnya tidak dapat syafaat juga, tidak memperoleh syafaat mereka. Jadi sangat mungkin ini terjadi. Banyak orang yang berharap pada syafaat mereka, tapi ternyata ujung-ujungnya tidak memperoleh syafaat mereka. Mereka ini adalah maksumin. Ya. Jadi kata mereka di sini adalah maksumin, ya. Maksumin, orang-orang suci. Demikianlah tipu daya setan yang bertujuan mencegah manusia beramal saleh hingga kematian mendatanginya. Jadi kesimpulannya sementara bahwa setan, iblis itu benar-benar mendatangi, terus mengusahakan kita sampai akhir hayat kita, sampai ujung kehidupan kita, sampai endingnya, sampai tidak ada lagi kesempatan untuk berbicara tentang dunia ini, tidak ada lagi kesempatan untuk menyadari kehidupan dunia ini. Kita ulangi lagi, tipu daya setan yang bertujuan mencegah manusia beramal saleh hingga kematian mendatanginya, sementara ia sudah dalam keadaan tidak beriman atau menumpuk beban dosa yang banyak. Bisa saja masih beriman, tetapi beban dosanya sudah sangat banyak. Dan kedua keadaan itu akan menimpakan kerugian. Dan kedua keadaan itu akan menimpakan kerugian dan kemalangan yang tak terkira baginya. Kedua keadaan ini menimpakan, kedua keadaan itu akan menimpakan kerugian dan kemalangan yang tak terkira baginya. Ya. Kadang-kadang setan juga menjanjikan rahmat Allah yang luas pada manusia. Tetapi pada saat yang sama, janji ini sebenarnya bakal memotong tangan manusia dari menggapai tali rahmat. Jadi ini menarik kata-kata ini. Ya. Jadi kita perhatikan kata-kata kalimat ini. Ya.
Kadang-kadang setan juga menjanjikan rahmat Allah yang luas pada manusia. Jadi bayangkan setan menjanjikan rahmat Allah, ya, bisa terjadi ini. Jadi ini dari Imam Khomeini. Jadi ini setan juga menjanjikan rahmat Allah yang luas. Ya. Kadang setan juga menjanjikan rahmat Allah yang luas. Tapi pada saat yang sama janji ini sebenarnya bakal memotong tangan manusia, coba. Jadi janji ini justru sebenarnya bakal memotong tangan manusia dari menggapai tali rahmat Allah. Manusia ini lalai. Jadi manusia ini lalai bahwa diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab, wahyu dan ilham melalui para malaikat dan para nabi, serta diberikannya petunjuk ke jalan yang benar. Semua itu merupakan manifestasi rahmat Allah yang Maha Pemberi rahmat. Artinya masih berharap rahmat Allah. Dia lupa bahwa diturunkannya nabi, diturunkannya rasul, diturunkannya kitab suci, wahyu, itu sudah merupakan rahmat Allah. Tapi kok masih belum bersyukur? Masih dia berpikir rahmat Allah itu ketika uangnya banyak, ketika ini dan itu. Nah ini artinya apa? Dia menjanjikan rahmat Allah, melupakan rahmat Allah yang sebetulnya jelas dan menjadi nyata dalam hidupnya. Contohnya kita bisa bernafas, itu kan rahmat Allah. Ya. Apalagi kemudian Al-Quran itu rahmat Allah. Nabi adalah rahmat Allah. Masumin rahmat Allah. Nah, kenapa kita selalu berharap rahmat Allah yang lain dengan menerlantarkan atau mensia-siakan rahmat Allah yang ada di tangan? Jangan-jangan kita seperti kata pepatah, mengharapkan punai dengan mengharapkan mengharapkan punai yang terbang dengan melepaskan punai ada di tangan. Apa itu pepatahnya dan kayak gitu. Ya. Jadi mengharap burung terbang dengan melepaskan punai di tangan. Ya. Jadi sudah ada di tangannya, sudah positif, tetapi karena mengharap burungnya lebih besar, dia lepaskan untuk mencari burung itu, kan begitu. Nah, kurang lebih begitulah. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Ya. Melepaskan sesuatu yang nyata dengan mengharap sesuatu yang belum nyata. Ya. Apa yang nyata? Pertama, kita sudah diberikan rasul. Diberikan pada kita para maksumin, para imam yang suci. Diberikan kepada kita kitab suci Al-Quran. Ya. Diberikan kepada kita akal sehat. Inilah kita gunakan. Itu rahmat yang luar biasa. Ya. Tetapi terkadang setan tidak memperlihatkan kita kepada kita bahwa itu rahmat sebetulnya. Seraya menjanjikan kepada rahmat yang lain, sehingga kita melihat yang belum ada di depan, masih di depan sana, dengan melupakan yang ada di dalam diri kita. Yang sudah ada di tangan, yang sudah jelas-jelas ada, kita lupakan, kita tinggalkan. Dan banyak seperti ini. Ke sana kemari minta ini dan minta itu, padahal dia meninggalkan baca Quran. Dia lupa kalau Al-Quran itu adalah rahmat yang luar biasa besarnya. Karena Al-Quran itu adalah Nabi sebetulnya. Ya. Jadi ada yang mengatakan dia pergi kemana-mana begitu, mencari ini dan itu dengan alasan ini dan sebagainya, maulid dan sebagainya. Tapi dia tidak membaca Al-Quran. Lupa bahwa Nabi itu Al-Quran. Bagaimana dia bisa pergi merindukan Nabi di tempat lain, sementara dia melepaskan Nabi yang ada di tangannya. Ya. Kan Al-Quran itu pasangannya Nabi kan. Al-Quran ini adalah pasangan kenabian. Ya. Jadi kalau kita mensia-siakan Al-Quran, ya sama dengan mensia-siakan Nabi. Sementara dia menangis kalau dia diputarkan lagu Rindu Rasul lah. Gimana? Menangis mendengarkan lagu Rindu Rasul, tetapi Al-Quran tidak dibaca. Ya, ini yang terjadi. Nah, makanya ini Imam Khomeini yang mengatakan ini, saya hanya memperluas saja pembahasannya. Jadi kadang-kadang setan juga menjanjikan rahmat Allah yang luas pada manusia. Tetapi pada saat yang sama, janji ini sebenarnya bakal memotong tangan manusia dari menggapai tali rahmatnya. Manusia ini lalai bahwa diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab, wahyu dan ilham melalui para malaikat dan para nabi, serta diberikannya petunjuk ke jalan yang benar. Semua itu merupakan manifestasi rahmat Allah yang Maha Pemberi rahmat. Harus itu ya. Jadi kita sampaikan di sini bahwasanya diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab, wahyu dan ilmu melalui para malaikat dan para nabi, serta diberikannya
petunjuk ke jalan yang benar, ya, semua itu merupakan manifestasi. Ya. Semua itu merupakan manifestasi rahmat Allah yang Maha Pemberi rahmat. Ya. Jadi kita berikan catatan sih, semua itu merupakan manifestasi. Ya. Semua itu merupakan manifestasi. Ya. Semua itu ini. Ya. Manifestasi rahmat Allah yang Maha Pemberi rahmat. Ya. Jadi kita lupa, sangkanya kalau sakit merasa belum punya rahmat. Ya. Rahmat Allah senantiasa meliputi jagat raya. Rahmat Allah itu senantiasa meliputi jagat raya. Ya. Meliputi alam semesta, maksud jagat raya itu adalah alam semesta. Jadi meliputi jagat raya alam semesta. Baik yang kita sudah tahu batasnya ataupun yang belum. Tapi mengapa kita yang sudah berada di tengah-tengah sumber air kehidupan ini mendadak mati karena kehausan? Itu perumpamannya. Sudah ada berada di tengah-tengah samudra kehidupan, di tengah-tengah air kehidupan. Kok tiba-tiba mati kehausan? Kan sudah berada di tengah samudra rahmat, tapi dia merasa tidak dapat rahmat. Dia selalu mencari namanya rahmat itu kalau sembuh dari penyakitnya, kalau dapat itu. Luar biasa. Dan dia rela mengorbankan apapun untuk mendapatkan itu. Padahal meninggalkan rahmat yang jelas-jelas menjadi samudra kehidupannya selama ini. Ya. Jadi rahmat Allah itu senantiasa meliputi jagat raya. Karena Nabi Muhammad kan rahmat lil alamin. Dan dalam hadis qudsi dikatakan, laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena kau Muhammad, saya tidak ciptakan alam semesta. Kan itu rahmat Allah, Nabi Muhammad di sana. Dan Muhammad siapa? Ya Al-Quran. Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran yang hidup, Al-Quran yang berbicara, Al-Quran an-natiq. Nah, jadi cuma sekalian ini menarik ini kata-kata ini. Rahmat Allah senantiasa meliputi jagat raya, tapi mengapa kita manusia ini yang sudah berada di tengah-tengah sumber air kehidupan ini mendadak mati karena kehausan? Jawab. Karena tidak menyadari bahwa sebetulnya kita ini sudah dapat kehidupan. Kok kenapa kita mencari kehidupan yang belum jelas di kapannya? Ya. Nah, kita heran sekali cuma sekalian, banyak orang kemana-mana tetapi dia tidak mengaji, tidak membaca Al-Quran. Padahal itu kan berkali-kali kita sampaikan bahwa Al-Quran itu pasangannya orang suci. Dalam salam kita kepada Imam Ali selalu mengatakan, Assalamualaikum ya syarik Al-Quran. Syarik Al-Quran itu pasangannya Al-Quran. Assalamualaikum ya syarik Al-Quran. Apakah itu hanya Imam Ali? Tidak. Semua imam, semua maksumin itu adalah syarikul Quran. Jadi semua itu. Jadi kepada Nabi kita bisa mengatakan Assalamualaikum ya syarik Al-Quran. Ya. Kepada Imam Ali kita bisa mengatakan Assalamualaikum ya syarik Al-Quran. Dan seterusnya. Karena mereka semuanya adalah pasangan Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah rahmat Allah. Jadi Al-Quran adalah rahmat Allah. Jadi Al-Quran adalah rahmat Allah. Al-Quran adalah rahmat Allah yang paling agung. Al-Quran adalah manifestasi rahmat Allah yang paling agung. Jadi ini yang jadi menyedihkan juga sekali. Banyak orang sana sini, banyak orang ziarah sana sini, kuburan sana kuburan sini berharap rahmat Allah dengan meninggalkan rahmat Allah yang jelas Al-Quran. Tidak bolehkah kita Zat? Boleh, tapi jangan sampai kita kesana kemari tapi meninggalkan Al-Quran. Ini menjadi masalah. Ya. Karena kalau kita kesana kemari meninggalkan Al-Quran, perumpamannya Imam Khomeini tadi adalah kita ada di dalam tengah-tengah air, tawar, air kehidupan, tetapi kita kehausan. Atau perumpamannya mengatakan, bagaikan ayam yang mati di lumbung padi. Jadi bagaikan ayam yang mati di lumbung padi. Dia di lumbung padi, tapi ayamnya mati. Ya. Kalau Imam Khomeini, dia mendadak mati kehausan di tengah-tengah sumber air kehidupan. Ya. Al-Quran, kata Imam, adalah manifestasi rahmat Allah yang paling agung. Ingat, yang paling agung. Ya.
Jadi jangan sampai Al-Quran yang kita korbankan demi pergi ini dan pergi itu. Harusnya kalau bertabrakan ini yang itu dikorbankan demi Al-Quran berdasarkan ayat ini, berdasarkan pernyataan ini ya. Al-Quran adalah rahmat Allah yang paling agung, manifestasi rahmat Allah yang paling agung. Ya. Apabila kau benar-benar mendambakan rahmat Allah, maka kejarlah rahmat yang luas itu melalui Al-Quran. Coba kita ganti lagi warnanya biar kelihatan ini ya. Apabila kau benar-benar mendapatkan rahmat Allah, maka kejarlah rahmatnya yang luas itu melalui Al-Quran. Ingat, bukan saya bilang. Ya. Ini Imam Khomeini yang mengatakan, saya ini siapa lagi saya dimasukkan. Imam Khomeini saja mengatakan, saya ini hanyalah merupakan debu di kaki kudanya Imam Ali. Ya kalau Imam Khomeini berkata begitu, bagaimana dengan saya? Saya ini adalah ibaratnya hanya debu saja di kaki kudanya Imam Khomeini. Ya, begitu. Nah, Imam Khomeini mengatakan begini, apabila kau benar-benar menambahkan rahmat Allah, maka kejarlah rahmatnya yang luas itu melalui Al-Quran. Ingat, melalui Al-Quran. Ya. Jadi kejarlah rahmat Allah itu melalui Al-Quran. Kejarlah, kejarlah rahmatnya yang luas itu melalui Al-Quran. Kejarlah rahmatnya yang luas itu melalui Al-Quran. Manfaatkanlah rahmat ini, maksudnya Al-Quran. Karena ia telah membukakan jalan yang dapat mengantarkanmu pada kebahagiaan dan membedakan kebenaran dari kesesatan. Luar biasa Al-Quran. Coba. Manfaatkanlah rahmat ini, maksudnya Al-Quran ini, karena ini adalah rahmat Al-Quran maksudnya. Manfaatkanlah manifestasi rahmat Allah yang paling agung itu Al-Quran, karena Al-Quran itu telah membukakan jalan yang dapat mengantarkanmu pada kebahagiaan dan membedakan kebenaran dan kesesatan. Ingat, membedakan kebenaran dan kesesatan. Membuat semuanya menjadi jelas. Kad tabayyana rusydu minal ghayy. Membedakan, menjadi furqan bainal haq wal batil. Bainal zulumati wan nur, antara kegelapan dan cahaya. Jadi membedakan kebenaran dari kesesatan. Tetapi mengapa masih saja kau jatuhkan dirimu ke jurang kehancuran dan kau melenceng dari jalan yang lurus itu? Jadi jelas sudah bahwa rahmat ilahi tidak pernah berkurang. Jadi hasilnya tidak pernah berkurang sebetulnya. Tapi kita masih mengejar-ngejar dengan ini alasan. Nah, tapi ini jelas kata-kata yang menarik ini. Tapi mengapa masih saja kau jatuhkan dirimu ke jurang kehancuran? Mengapa kau masih menjatuhkan dirimu? Kau jatuhkan dirimu ke jurang kehancuran. Apa maksudnya jurang kecil ini? Adalah Al-Quran. Nah, dengan kalimat ini, dari Imam Khomeini, maka mengertilah kita apa yang dimaksud dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ini. Surat Al-Baqarah, surat 2. Surat Al-Baqarah. Ya, ini. Ayatnya, ya kita lihat dulu 159, kalau bukan kita cari ya. Oh, bukan, nah kita lihat di sini dulu nih. Ya. Ila tahlukati. Ya, jadi ila ya. Al-Baqarah 195, jadi kelewatan tadi 95, bukan 5, 195 ya. Kurang, terbalik 5 dengan 9-nya, 195 ya. Bukan 159. Wa anfiqu, dan belanjakanlah. Infakkanlah ya. Tepatnya infakkanlah. Harta kalian di mana? Fi sabilillah, di jalan Allah. Wala tulku, dan janganlah engkau tulku, menjatuhkan, menjerumuskan. Ya. Biadikum, dengan tanganmu sendiri,
Maksudnya janganlah engkau menjerumuskan dirimu sendiri, begitulah maksudnya, dengan tangan, dengan perbuatan tangan. Kenapa kata-kata dengan tangan, maksudnya dengan perbuatan. Jadi kita menjerumuskan diri melalui perbuatan kita. Kemana kita menjerumuskan diri melalui perbuatan kita? Ila kepada at-tahlukati, kebinasaan. Halaka itu binasa. Ila tahlukati, ke dalam kebinasaan. Di kata halaka itu artinya binasa. Di kata halaka itu dari binasa. Halaka ini artinya binasa tadi. Dari sini halaka muncul kata huluk. Huluk itu kan juga besar, menghancurkan. Nah, jadi ila tahlukati, jangan sampai kamu menjerumuskan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Supaya tidak terjadi ini, wahsinu, berbuat baiklah. Ini kan, ini yang diminta, jangan ini. Ya, artinya kalau kamu melakukan ini, maka kamu ke sini. Tapi kalau kamu menginfakkan jalan Allah dengan benar, maka yang benar ahsinu. Ya. Berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsin, karena Allah mencintai orang muhsin. Nah, jadi dari sini kita lihat bahwa apa yang disebut dengan menghancurkan diri ke dalam kebinasaan berdasarkan Imam Khomeini tadi, yaitu tidak membaca Al-Quran tadi kan. Nih. Kita baca dari sini. Manfaatkanlah rahmat, maksudnya Al-Quran ini, karena Al-Quran telah membukakan jalan yang dapat mengantarkanmu pada kebahagiaan dan membedakan kebenaran dan kesesatan. Tetapi mengapa masih saja kau jatuhkan dirimu ke jurang kehancuran? Jadi orang meninggalkan Al-Quran sama dengan menjatuhkan dirinya ke jurang kehancuran. Dan kamu akan melenceng dari jalan yang lurus itu. Jadi jelas sudah bahwa rahmat ilahi tidak pernah berkurang sebetulnya. Jadi orang yang merasa berkurang, orang belum dapat ini, belum dapat itu. Sakit sedikit dianggap rahmatnya berkurang. Ya, kurang uang sedikit dianggap rahmatnya berkurang, begitulah seterusnya. Ya. Nah, tinggal sedikit kita habisin. Ya. Jadi nanti pekan depan kita langsung pada bab baru. Apabila ada cara lain untuk menuntun manusia kepada jalan kebaikan dan kebahagiaan, jadi seandainya ada jalan lainnya, maka berdasarkan rahmatnya yang maha luas, Allah akan menunjukkan cara itu kepada kita. Jadi seandainya ada cara lain, maka Allah akan menunjukkan cara itu kepada kita. Apabila manusia bisa dipaksa untuk menuju kepada kebahagiaan, maka para nabi pasti akan memaksa manusia ke arah itu. Seandainya boleh. Jadi menunjukkan tidak boleh dipaksa. La ikraha fid din. Namun apa boleh buat? Namun apa boleh buat ya? Jadi namun apa boleh buat? Jalan akhirat harus ditempuh dengan langkah ikhtiar atau pilihan bebas manusia sendiri. Jadi tidak boleh dipaksa. Jadi kata-kata kuncinya di sini, agama itu tidak boleh dipaksa. Jadi mana tadi, jadi tidak boleh. Nabi tidak pasti akan memaksa. Jadi memaksa tidak boleh. Seandainya boleh dipaksa. Apabila manusia bisa dipaksa. Jadi apabila manusia bisa dipaksa untuk menuju kebahagiaan, maka para nabi dan rasul akan memaksa manusia ke arah itu. Tapi sayang, jalan akhirat harus ditempuh dengan langkah ikhtiar atau pilihan bebas manusia sendiri. Jadi jalan akhirat harus kita pilih sendiri. Ya. Jadi jalan akhirat harus ditempuh dengan langkah ikhtiar atau pilihan bebas manusia itu sendiri. Jadi kita garis bawahi di sini kata ikhtiar dan pilihan bebas, free will. Ya. Harus ditempuh melalui usaha sendiri dan kebebasan kita untuk memilih. Kebahagiaan tidak akan bisa diperoleh dengan paksa. Ini bagus kata-katanya. Tidak mungkin kebahagiaan bisa diterima dengan paksaan. Jadi kebahagiaan tidak akan bisa diperoleh dengan paksaan. Perbuatan yang baik dan amal soleh yang dilakukan tanpa dasar ikhtiar, maka ia tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan baik. Nah, ini kata-katanya bagus. Perbuatan yang baik, kelihatannya baik maksudnya.
dan amal yang saleh katanya saleh, tapi dilakukan tanpa ikhtiar, tanpa dasar ikhtiar, maka ia tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan baik dan amal saleh. Coba kita lihat ini, kata-kata ini bagus sekali, filosofis ini. Ini adalah bahasa filosofis. Di perbuatan yang baik dan amal saleh yang dilakukan tanpa dasar ikhtiar, maka ia tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan baik dan amal saleh. Jadi harus ada sesuatu upaya. Tanpa ikhtiar itu artinya tidak ada usaha. Saya ada orang suka ngaji. Kenapa suka ngaji? Ya karena dia suka menikmati suaranya sendiri, dikagumi orang. Nah itu berarti tanpa ikhtiar sebetulnya. Mungkin inilah yang dimaksud oleh ayat mulia yang berbunyi la ikraha fiddin tadi yang kita bicarakan. La ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayyi. Yang kemarin juga waktu pembahasan tadabbur kita bahas juga ini. La ikraha fiddin, waktu kita bicarakan tentang ar-rusyd. La ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayyi. Tidak boleh ada paksaan dalam agama karena sudah jelas antara ar-rusyd dan al-ghayy. Ya. Memang yang bisa diberlakukan secara paksa hanyalah bentuk formal agama ini. Jadi kalau dipaksa bentuk formalnya, contohnya dipaksa orang salat. Tapi orang dipaksa salat, apakah hatinya salat? Enggak lah. Pasti gak salat hatinya. Kenapa? Ya dipaksa. Ya. Orang dipaksa puasa, hatinya tidak ikut puasa. Jadi makanya dikatakan yang bisa diberlakukan secara paksa hanyalah bentuk formal agama, yaitu eksoterisnya agama. Jadi yang bisa dipaksakan itu adalah eksoteris daripada agama, ya. Bukan hakikatnya. Jadi hanya formalnya agama saja. Formalnya saja, tapi hakikatnya tidak bisa. Ya. Para nabi alaihi wassalatu wassalam diperintahkan oleh Allah untuk mewajibkan bentuk formal agama ini semampu mereka. Ingat, semampu mereka. Jangan paksakan lebih dari mereka. Kita ini kan terutama kepada anak-anak biasanya sangat strict sekali. Para nabi saja diperintahkan oleh Allah untuk mewajibkan bentuk formal agama semampu, ingat, semampu mereka. Supaya dengan begitu tatanan formal alam semesta ini menampakkan keadilan ilahi. Namun pada sisi batin manusia, mereka hanya bisa memberikan bimbingan agar manusia berjalan di garis. Jadi para nabi untuk yang formal diperintahkan tetapi semampu mereka. Ini kita lihat kata-kata yang tadi di sini ya. Jadi kalau formalnya agama ini ya diwajibkan, ini kata-kata diwajibkan itulah agama, syariat kan mewajibkan. Semampu mereka, ya, semampu mereka. Ya. Supaya dengan begitu tatanan formal alam semesta ini juga menampakkan keadilan. Namun pada sisi batin manusia, ya, pada sisi batinnya manusia, pada sisi batin manusia, mereka para nabi hanya bisa memberikan bimbingan. Mereka mengajar saja nih, mereka hanya bisa memberikan bimbingan agar manusia berjalan di garis ini dan mendapatkan kebahagiaan mereka sesuai pilihan bebas mereka tadi. Nah, jadi oleh sebab itulah kita sebagai pelaksana tugas kenabian nggak perlu khawatir mau banyak mau sedikit, ya itu kan urusan mereka. Ya. Kalau mereka memang merasa terpanggil, berarti kan pilihan bebasnya digunakan dengan benar. Kalau merasa terpanggil, berarti dia melihat ar-rusyd itu. Ya. Jadi kita ulangi, sisi batin manusia. Dari sisi batin manusia, mereka hanya bisa, para nabi hanya bisa memberikan bimbingan agar manusia berjalan di garis ini, berjalan di atas jalan yang benar, dan mendapatkan kebahagiaan mereka sesuai pilihan bebas. Jadi kebahagiaan bisa kita dapatkan kalau kita bisa berjalan di jalan yang benar melalui pilihan bebas kita. Alhasil itu artinya hasilnya, ya, kesimpulannya, hasil itu hasilnya. Cuma ini ada bahasa Arab, jadi ada alnya, jadi harusnya hasilnya, ya. Kalau kita hasilnya atau akhirnya,
janji tentang rahmat Allah yang maha luas ini kadangkala dimanipulasi oleh setan untuk menipu manusia sehingga tangan mereka benar-benar terpotong dari rahmat ilahi dengan alasan berharap pada rahmat ilahi yang lain. Gitu tadi. Kan tadi berharap pada yang belum jelas dengan meninggalkan yang jelas. Al-Quran kan jelas. Dia berharap kemana-kemana dia keluarkan uang banyak. Padahal untuk ikut misalnya belajar Al-Quran nggak ngeluarin apa-apa kecuali hanya pulsa buat Zoom. Ya. Begitulah manusia. Banyak orang terperdaya nih. Dan ternyata itu kerja setan. Setan siapa tuh? Ya orang juga. Dan setan itu pasti berbaju seperti baju yang kita senangi. Misalnya kalau kita misalnya ahli agama, tentu bajunya baju jubah agama. Kalau kita misalnya sepak bola, tentu bajunya baju sepak bola. Kurang lebih begitulah. Maka yang menipu para penggemar sepak bola untuk ribut, ya menggunakan baju sepak bola juga. Seperti itu. Setannya maksudnya. Kalau yang mau dibikin kacau adalah politisi, ya tentu setannya menggunakan baju partai setan juga. Seperti itu. Nah, jadi inilah setan itu pintar. Bahasa sehari-harinya pintar berkamuflase. Kayak bunglon. Bunglon itu warna kulitnya disesuaikan dengan jenis pohon di mana dia lewat. Kalau pohonnya itu warna coklat, kulitnya warna coklat. Biar apa? Biar tidak dikenali oleh predator ataupun tidak disadari oleh calon korbannya, calon korban buruannya. Ya. Nah, setan seperti itu. Jadi dengan demikian, yang banyak menipu kita adalah ya yang berbaju seperti yang kita aktivitas kita sehari-hari misalnya berkaitan dengan agama, ya kita banyak tertipu oleh orang-orang yang berbaju agama. Ya. Dia datang kepada kita dengan kata-kata agama, padahal sebetulnya itu bukan agama. Dari mana kita tahu bukan ya? Kita lihatlah Al-Quran, ternyata tidak seperti itu. Ya. Jadi patokannya Al-Quran, ya tadi kata Imam Khomeini, Al-Quran. Ini camkan tadi kata-kata ini. Ya. Al-Quran ini. Ya. Ini bukan saya yang bilang ya. Ini Imam Khomeini. Ya. Al-Quran adalah manifestasi rahmat Allah yang paling agung. Ya. Dan kita diabaikan dari sana dengan dipalingkan muka kita mencari rahmat-rahmat di tempat lain, padahal itu tidak jelas. Ya. Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dia selesai, jadi minggu depan kita masuk pada ya bab yang lain, bab selanjutnya. Jadi ini ada tanggal 19 ya. 19 Oktober 24 ya. Ini minggu depan insya Allah kita pindah ke ini. Kita pindah ke ini. Miraj Rohani nomor 6 ini. Bab ke-9. Hadis-hadis tentang kehadiran kalbu. Nah, jadi ini nanti di sini dikutipkan hadis-hadis ini. Hadis riwayat Imam Abu Hamzah Sumali. Hadis lain ini ya. Ya, semua hadis-hadis ini ada beberapa. Sampai 12 ya, ini baru selesai. Baru nanti setelah itu kemudian pindah ke sini. Bab ke-10 cara menghadirkan kalbu ya. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia pembahasan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari kekurangan Al-Fakir, mohon dimaafkan. Yang kita bahas ini bukan buku saya, tapi buku Imam Khomeini, sehingga patokan kebenarannya Imam Khomeini bukan saya. Kenapa? Karena ini adalah dari hati yang tulus dan berserah dari seorang Imam Khomeini yang merupakan orang wali dan pejuang terbesar abad ke-20, karena tidak ada yang perjuangannya seperti beliau. Rata-rata biasanya pemimpin revolusi itu adalah gampang membunuh orang lain. Pemimpin revolusi biasanya pegang pistol. Tapi Imam Khomeini ketika memimpin revolusi Islam di Iran, menyebabkan jatuhnya Reza Pahlavi, Imam Khomeini hanya menggunakan tangan kosong dan hanya menggunakan jubah dengan usianya sudah 79 tahun pada saat itu. Luar biasa. Yang bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Ya. Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Kalau setiap hari itu tidur persis mati dan bangun persis hidup, berarti
proses harian yang berulang kali ini adalah satu uh, penyataan jelas kita boleh menimbang tarikh apakah Allah murka kita atau reda kita walaupun sebelum mati tadi datang. Tak perlu kita tunggu-tunggu tertanya meragu-ragukan ini. Beri pencerahan Ustaz. Barakallahu fiikum. Jadi terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian serbagai saya kira benar. Jadi dalam keadaan apapun juga kalau kita tersimpangkan dari rahmat Allah ini, ya pada akhirnya sebetulnya itu adalah tipuan setan. Jadi sebetulnya bisa kita simpulkan bahwa tipuan setan yang berat bagi kita itu adalah menjauhkan kita daripada kitab suci. Karena kitab suci atau Al-Quran ini sebetulnya adalah, boleh dikatakan Allah itu sendiri. Kan Allah itu kan berkata-kata. Tidak bisa kita jangkau dianya, zatnya. Jadi kita bikinkan gambar di sini. Ya. Kalau kita bicara tentang Allah, ya, yang kita bicarakan kan terutama zatnya ya. Wujudnya tapi zatnya. Jadi ada zatnya itu Allah. Cuma kita tidak tahu zatnya. Jadi kita tidak tahu zatnya. Nah karena kita tidak bisa menjangkau zatnya, karena zatnya itu adalah apa itu yang zatnya itu tidak ada yang menyerupainya. Ya laisa kamitslihi syai'un, dan tidak bisa dipikirkan, akal tidak mampu ke sana zatnya. Ingat, yang mampu kita jangkau itu wujudnya, Allah sebagai wujud. Jadi yang kita bisa jangkau adalah Allah sebagai wujud saja. Allah sebagai wujud, ya, wujud bahwa dia ada, ya, ini ada. Tapi zatnya tidak mampu kita, ya. Zatnya yang bisa kita jangkau dengan akal juga, dengan maksudnya bukan zatnya sih sebetulnya, tetapi tentang zatnya. Jadi bukan zatnya tapi tentang zatnya, bahwa dia itu pasti tunggal. Zatnya juga tunggal, karena wujudnya tunggal ya zatnya juga tunggal. Nah, tetapi ketunggalan zatnya artinya apa? Tidak terstruktur, tidak merakap, tidak tersusun. Karena kalau zatnya tersusun berarti ada yang mendahulunya, sedangkan dia adalah al-awwal. Ya. Jadi dengan demikian bisa kita tahu bahwa zatnya memang juga itu ada, sebagaimana wujudnya ada, kemudian dia tidak tersusun. Dan dia tunggal dan tidak tersusun. Nah, itu dia. Nah, jadi kita tidak sama. Nah, sekarang bagaimana caranya Allah menghadirkan dirinya di tengah-tengah kita? Ya inilah. Kemudian dia menurunkan Al-Quran. Maka Al-Quran itu sebetulnya adalah, ya, Al-Quran sebetulnya hakikatnya adalah Allah. Jadi siapa yang ingin sampai kepada Allah ini, siapa yang sampai kepada Allah ini, siapa yang sampai ke atas, jadi harusnya sampai ke atas, ya. Hilang-hilang suaranya, Ustaz. Yang namanya Al-Quran di sini, ya, yang namanya Al-Quran ini adalah dengan pasangannya, Al-Quran dan pasangannya, ada pasangannya juga. Yang kita sebut tadi dengan syarik Al-Quran, Nabi Muhammad, Imam Ali, Imam Hasan, Hussein, dan seterusnya ke bawah. Ini adalah pasangannya Al-Quran. Ya. Seperti yang kita selalu bahas di surat Al-Araf selama ini. Nah, jadi kita harus melalui ini. Makanya dikatakan, Nabi mengatakan, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, ikut aku. Ini Al-Quran. Karena aku adalah Al-Quran. In kuntum tuhibbuna Allah, ya fattabi'uni. Jadi inilah yang bisa kita lakukan jemaah sekalian. Nah, setiap yang memalingkan kita dari sini, ya sampai akhir hayat kita, misalnya kemalasan dan sebagainya, ya berarti kita telah tertipu oleh tipu dayanya setan. Seperti itu. Ada lagi sebelum kita tutup? Kalau tidak ada, Ada Ustaz di chatroom. Kita pergi ke chatroom dulu ya. Oh, dari Pak Burhan ini banyak panjang nih. Pertanyaan pertama, dosa apakah yang membuat seorang itu tidak mendapatkan syafaat Rasulullah? Tadi sudah dibahas, itu kebanyakan kita karena jauh dari Al-Quran sebetulnya. Itulah. Karena Rasulullah itu kan adalah Al-Quran. Ya. Itu intinya. Karena misalnya syafaat itu kan justru untuk mengampunkan dosa-dosa kita. Tapi apakah ada dosa? Sebesar apapun dosa kita, kalau kita sudah datang kepada Allah dengan bertaubat, kalau dosanya dosa besar, ya dengan taubatan nasuha. Jadi kalau dosanya dosa besar, taubatan nasuha. Seperti dalam Al-Quran,
Surat At-Tahrim dikatakan tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, itu untuk dosa besar. Ya, jadi seperti itu. Jadi intinya adalah semua dosa sih sebetulnya. Bahkan syirik pun juga yang tidak terampuni dari syirik itu kalau dibawa sampai mati. Tapi sebelum kita meninggal dan kita menyadari bahwa kita telah berbuat syirik dan datang kepada Allah, datang kepada Rasulullah, datang kepada Allah dan Rasulullah, satu yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran adalah Allah itu tadi, sedangkan Al-Quran juga adalah pasangannya Rasulullah. Jadi kalau bicara tentang Allah dan Rasulullah, ketemu pada satu titik, yaitu Al-Quran. Bahkan juga para imam juga Al-Quran. Ya. Jadi apakah dosa itu terkait dengan sesama manusia lewat kefasikan dan kemunafikan? Pokoknya dosa apapun juga diampuni, Pak Burhan. Selama dia datang sebelum kematian itu. Datang kepada Allah maksudnya. Ya. Jadi contohnya sini. Jadi dosa termasuk dosa yang ini. Lima takuluna ma la tafalun. Ya, itu diampuni. Nah, contohnya misalnya kita lihat di sini nih. Ya. Nah, kita masuk ke screen dulu. Nah, kita lihat di sini. Ya. Suratnya 39. Surat Az-Zumar. Ayatnya 53 nih. Qul katakanlah Muhammad. Ya ibadi wahai hamba-hambaku. Alladzina yang hamba-hambaku yaitu orang-orang yang jadi hamba-hambaku yang asrafu telah melanggar melampaui batas ala anfusihim atas diri mereka. Maksudnya telah menganiaya diri mereka. Telah berbuat dosa. Ya. La taqnutu min rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Ini larangan. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Inna Allah, sesungguhnya Allah, yaghfiru, mengampuni, adzunuba, dosa-dosa, jami'a. Ini kata jami semuanya. Ya. Jadi, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah pengampun lagi maha penyayang. Cuma kalau kita datang kepada Allah meminta ampun, ya jangan diteruskan lagi. Karena di sini dikatakan nih, coba kita lihat surat Al-Imran. Ya. Surat 3 ayatnya 133 dulu ya. Kita mulai dari sini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Intinya di sini adalah bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Ini ada 134, kemudian 135 masih orang bertakwa. Walladzina itu orang-orangnya. Jadi di antara ciri orang bertakwa adalah idza fa'alu fahishatan, apabila melakukan perbuatan keji sekalipun, au zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri, maka dzakarullaha, segera mengingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, dan istighfar atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena siapakah lagi yang akan mengampuni dosa-dosa selain daripada Allah. Tetapi dengan catatannya ini yang terakhir. Walam yusirru, dan dia tidak meneruskan. Yusir itu tetap melakukan, tidak terus melakukan. Ala ma fa'alu, perbuatan buruknya tersebut. Jadi perbuatan buruknya tadi, perbuatan fahisyah dan zalamu anfusam itu tidak diteruskan. Lam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lam, sementara mereka sadar atau mengetahui. Ya. Jadi kesimpulannya semuanya, yang penting sebelum nafas terakhir keluar. Nah, makanya tadi surat Al-Imran mengatakan wasari tadi di atas ini. Sari bersegera. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kita ini dipanggil, kapan kita ini dijemput. Ya. Ada di Indonesia artis perempuan enggak kenapa. Masuk kamarnya tidur, begitu suaminya masuk lihat sudah meninggal istrinya, coba. Begitu cepatnya kematian. Ya. Jadi dari sebab itulah bersegeralah kata Tuhan. Wasari ila maghfiratin min rabbikum. Jangan tunda-tunda. Terima kasih banyak. Masih ada tadi ya dari Pak Burhan. Lupa tadi, saya ada nomor 2. Dan apakah siksa kubur itu berlaku sehingga tibanya hari kiamat? Ya, jawabannya iya. Kalau yang berada di alam barzah itu tidak dapat
pertolongan dari orang hidup. Yang bisa menolong mereka itu orang hidup. Bagaimana caranya ya? Makanya kalau orang meninggal kan kita doakan Allahumma ghafir lahu atau Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha dan seterusnya. Ataukah kita kirimkan pahala dengan misalnya baca Quran, kita niatkan untuk almarhumah seperti itu. Ini bisa kita lakukan untuk orang tua kita, untuk siapa saja. Jadi kita bisa membantu mereka di sana. Ini harapannya kepada orang hidup. Ya. Kalau di sana belum berlaku syafaat, di dunia ini berlaku. Artinya orang dunia lah yang membantu mereka masih hidup. Ya. Makanya kan ada namanya amal jariah ya, karena berketerusan misalnya kita mendidik anak kita nanti mendoakan kita. Dan dari satu sudut kata orang, saya juga merasakan sekiranya seorang itu istiqamah dan dengan keimanannya serta berpegang teguh dengan janjinya lewat doa ahad serta sudah jelas perjalanan hidupnya, maka tidak ada perasaan resah. Betul sekali. Jadi kalau ada orang masih merasa beragama, beribadah tapi resah, ya itu ada yang salah pada dirinya. Karena aslinya itu tidak perlu kita merasa resah. Bahkan berkali-kali kita sampaikan. Jadi kalau orang itu sudah konsep tauhidnya dan penyerahan dirinya sudah bagus, tidak ada lagi yang ditakuti. Tapi di sekitar kita kan masih ada misalnya yang takut kepada bayangan hitam, bayangan sendiri. Ada yang takut kepada bunyi-bunyi di tengah malam. Ini ada yang kayak gitu-gitu. Ya. Nah, ini kan artinya masih ada yang ditakuti selain daripada Allah. Berarti masih ada masalah dengan jiwanya. Seperti ini harus introspeksi, harus muhasabah. Karena kesimpulannya kalau kita sudah benar, tidak ada lagi perasaan resah, gelisah. Ya. Tidak ada perasaan gundah dan gulana. Ya. Tidak ada perasaan cemas dan sedih. Ya, seperti itu. Dengan demikian, inilah harusnya kita introspeksi. Oh, kenapa sudah beribadah masih begini? Nah, makanya berkali-kali kita sampaikan, yang mengubah jiwa manusia itu adalah pengetahuan, ma'rifat. Ada orang yang beribadah terus-menerus, ya, tetapi dia tidak merasakan kebahagiaan. Kenapa? Ya, ma'rifatnya tidak ada, pengetahuan ilahinya tidak ada. Makanya ayat pertama turun, bukan salatlah, puasalah, jilbablah, bukan. Yang pertama adalah iqra, bacalah, belajarlah. Ya. Nah, kalau kita sudah sampai kepada kepasrahan yang nggak usah sempurna seperti Nabi, kepasrahan yang lumayan bagus, maka alih-alih merasa resah gelisah, bahkan justru seperti dikatakan Pak Buran, merindukan kepulangannya secepat mungkin. Merindukan kepulangannya. Saya kira sudah benar, ya. Jadi oleh sebab itulah kita berkata, ya Allah, ya, kau berikanlah, kalau kau berikan saya usia yang panjang, maka berikanlah juga kemampuan untuk bermanfaat kepada manusia. Karena apa artinya kita usia panjang kalau tidak ada manfaatnya? Ya, jadi oleh sebab itu, kalau kita tidak ada manfaatnya, kalau lebih baik secepatnya. Tapi kalau ada manfaatnya, ya Tuhanlah yang mengetahui manfaat apa, sehingga Tuhan memperpanjang usia kita seandainya ada untuk itu. Pertanyaan, kenapa itu banyak pejuang di Palestina masih muda dibunuh? Ya karena dengan begitu, dia memberikan efek positif kepada yang lain. Darah mereka itu adalah menyiram yang lain. Darahnya Yahya Sinwar, darahnya Ismail Hani, darahnya Said Hasan Nasrullah, darahnya Qasim Soleimani, semuanya itu kemudian menjadi pupuk bagi pemuda-pemuda ataukah orang-orang atau manusia-manusia yang lain. Seperti mana sekitar 72 yang menyertai Imam Hussein di Karbala. Berkat darah mereka sampai sekarang. Ya, sampai sekarang masih ada yang menyaksikan, masih ada yang melihat dengan benar apa yang disebut dengan penindasan. Sehingga kemudian mereka mau melakukan pembelaan terhadap orang-orang yang tertindas di Palestina itu. Nah, inilah jemaah sekalian terbaik. Jadi dengan demikian, kalau kita meninggal cepat, yang meninggal cepat itu, dan misalnya terbunuh, ya itu karena Tuhan punya rahasia di baliknya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.